Pengungsi Rohingya terus berdatangan di Indonesia seperti ke wilayah Aceh dan Pekanbaru. Kehadirannya menuai pro dan kontra. Terlebih, saat ini banyak masyarakat yang terang-terangan menolak gelombang warga Rohingya yang tiba. Salah satu alasan yang terungkap adalah perilaku warga Rohingya yang meresahkan. Banyak warga Aceh juga kesal dengan perilaku pengungsi yang tidak menjaga kebersihan dan mengindahkan norma-norma setempat yang berlaku. Baru-baru ini beberapa etnis Rohingya mempunyai KTP dan mereka tidak bisa bahasa Indonesia. Halo semua, kembali lagi di channel Social Lab. Kali ini kita akan membahas etnis Rohingya di Indonesia. Delapan orang warga negara asing asal Bangladesh ditangkap kepolisian Resor Belu, Nusa Tenggara Timur karena mengantongi KTP palsu. Mereka merupakan pengungsi Rohingya. Walaupun tidak bisa berbahasa Indonesia, namun kedelapan orang pengungsi Rohingya ini mengantongi KTP dari Kabupaten Belu, Kabupaten Sika, dan Kota Kupang. Pasca dilakukan pemeriksaan identitas berupa KTP dan tujuan kedatangan mereka di rumah tersebut, diketahui bahwa kedelapan orang Rohingya tidak bisa berbahasa Indonesia dan KTP yang dimiliki juga palsu. Polisi mengamankan sebanyak 13 orang etnis Rohingya yang masuk wilayah Kota Pekanbaru, Riau. Mereka terlantar di jalan protokol, yakni di pinggir Jalan Sudirman, Kota Pekanbaru. Etnis Rohingya tersebut tidak tahu siapa orang yang membawa mereka hingga bisa sampai ke Kota Pekanbaru. Mereka hanya mengikuti perintah dari seseorang yang menyuruh untuk ke Pekanbaru. Tidak ada satupun dari mereka yang memiliki identitas. Barang bawaannya hanya berupa tas berisi pakaian. Mereka lebih banyak menjawab tidak tahu saat ditanya soal biaya dan alat transportasi yang digunakan ke Pekanbaru. Dari jumlah 13 orang, mereka terdiri atas 6 orang pria dewasa, 5 orang wanita. Bahkan salah satu wanita membawa seorang balita. Presiden Joko Widodo buka suara mengenai pengungsi Rohingya yang jumlahnya semakin banyak masuk ke Indonesia. Jokowi mengungkap, ada dugaan kuat jaringan tindak perdagangan orang dalam arus pengungsian ini. Jokowi menyebut, pemerintah Indonesia akan menindak tegas pelaku. Sedangkan, kepada pengungsi akan diberikan bantuan kemanusiaan sementara dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal. Saya sampaikan bahwa sementara kita tampung, sementara, dan kita masih berbicara dengan organisasi-organisasi internasional, UNHCR dan lain-lain. Karena memang masyarakat lokal tidak menginginkannya. Ya. Presiden Jokowi membahas persoalan pengungsi Rohingya saat bertemu pimpinan negara ASEAN di Tokyo, Jepang. Ia menilai polemik pengungsi Rohingya bukan hanya masalah dunia dan ASEAN, namun juga negara-negara yang didatangi. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak.